Mari kita lihat Alkitab kita saudaraku dalam ibadah ucapan syukur keluarga Talahatu Imbiri. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini dalam ibadah pengucapan syukur kuberikan tema ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Sekali lagi ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 54 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sif datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Puji Tuhan. Jadi itu adalah doa dari seorang yang bernama Daud. Doa dalam menghadapi musuh. Demikianlah kata tema firman Allah. Jadi kuberikan tema ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa yang menolongnya adalah Tuhan. Yang menyelamatkannya adalah Allah. Dalam ayatnya yang ke-6 di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Jadi jelas tujuan dan sasaran ucapan syukur Daud jelas, yaitu kepada Tuhan, kepada Allah yang besar. Sesuatu yang telah Allah kerjakan dalam hidupnya sehingga ia mengalami pertolongan Tuhan. Dia menyadari pertolongan Allah. Dia menyadari akan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup, sehingga ada semacam timbal balik. Apa timbal baliknya? Setelah ia sudah ditolong, dia menyanyikan mazmur. Dia bersyukur. Dia merasa sudah ditolong Tuhan, jadi dia berterima kasih. Dia menaikkan doa, dia menaikkan rasa syukur. Ada timbal balik, saudara. Keluarga di tempat ini sudah merasakan pertolongan Tuhan. Apa timbal baliknya? Timbal baliknya kita ada sore hari ini berkumpul di rumah ini. Itu timbal baliknya, rasa syukur mereka adalah mengundang kita jemaat semua untuk datang bersyukur bersama dalam ibadah ucapan syukur sore hari. Jadi timbal balik yang Daud lakukan setelah ia ditolong Tuhan, dia bersyukur, dia berdoa, dia menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Jadi kita lihat yang pertama, kita belajar dari seorang yang bernama Daud ini. Seorang raja yang sangat luar biasa diberkati Tuhan, tetapi memiliki satu kerinduan yang dalam bagaimana dia selalu hidup dekat dengan Tuhan. Ketika Daud sudah mengalami pertolongan Tuhan, maka dengan sendirinya ia memiliki kerinduan untuk mempersembahkan korban. Tadi di situ dikatakan, aku akan mempersembahkan korban. Aku akan memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara berulang tahun, jangan lupa saudara harus ada timbal balik, ada rasa syukur, ada persembahan syukur. Saudara sudah disembuhkan dari sakit penyakit,
Anda bisa memberikan rasa syukur saudara lewat apa? Lewat korban syukur. Meskipun saudara bilang, saya tidak bisa membuat ibadah di rumah, sudah aku bawa ucapan syukurku ke gereja. Karena semua itu terjadi bukan kehebatan kita, semata-mata semua itu terjadi karena campur tangan Tuhan. Adakah di antara kamu, kata firman Allah, yang sanggup memperpanjangkan usia saja barang sehasta saja? Tidak bisa. Manusia tidak punya hak sampai di situ. Kita tidak punya kuasa untuk menambah usia kita barang sejengkal, barang sedepa, semeter pun, ataupun 45 cm pun tidak bisa. Semua itu adalah urusan Tuhan. Jadi apa rasa syukur kita? Ya kita berterima kasih. Ada orang kan ulang tahun dia pikir hidup biasa-biasa, tidak ada rasa terima kasih, pokoknya hidup begitu saja. Jadi semua ini terjadi karena kasih Tuhan. Mereka di dalam rumah ini, mereka semua ditolong Tuhan. Lewat perjuangan, khususnya anak Nona, wah luar biasa. Perjuangan selama ia duduk di bangku sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sudah lulus, sudah selesai. Semua perjuangannya luar biasa. Tidak mudah, saudaraku. Melewati banyak tantangan. Jadi semua karena kasih sayang Tuhan. Orang lain boleh putus di tengah jalan, orang lain boleh gagal dan tidak melanjutkan sekolah lagi, tetapi kita bersyukur anak ini semua karena kasih Tuhan. Lewat perjuangan orang tua, bahkan kita berdoa untuk khususnya pekerjaan yang sedang digumul. Jadi semua karena kasih sayang Tuhan. Adik-adiknya pun semua naik kelas. Wah luar biasa. Kemarin anak kami Eliezer, saya sudah runding dengan Ibu Gembala. Kalau dia ditahan di kelas 3 mah tidak apa-apa Bapak Gembala. Karena memang usianya memang belum bisa sebenarnya. Dia masuk SD saja umur 5 tahun sudah. Aturannya itu kan 7 tahun. Ini 5 tahun. Jadi Bapak Gembala itu sangat khawatir kalau nanti dia tidak bisa mengimbangi pelajaran-pelajaran kelas 4 dan apalagi kelas-kelas yang berikutnya. Tapi Ibu Guru sudah berkata kepada Ibu Gembala kemarin waktu terima rapot, anak ini pintar, dia bisa, ya, dia bisa. Jadi Bapak Gembala di rumah tenang-tenang, Ibu Gembala datang bawa rapot, disuruh baca, saya baca, hasilnya bagaimana, kau naik apa tinggal? Selamat, Anda naik kelas. Saya bilang, ya puji Tuhan lah. Jadi Bapak Gembala tidak masalah. Tapi ya, karena memang kebijakan sekolah dia bisa. Oh puji Tuhan kalau memang. Karena Bapak Gembala sedikit khawatir dengan khususnya masalah usianya. Tapi rupanya dia bisa mengimbangi. Orang lain berkata, sebetulnya belum bisa Bu, aturan sekolah tidak begitu. Tapi ya, karena dia kan mengganti kakaknya. Setelah kakaknya meninggal, dia yang menjadi kebijakan sekolah mengganti kakaknya. Tapi luar biasa. Jadi itu juga perlu kita syukuri. Jadi kita semua bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kewajiban saya dan saudara miliki rasa syukur. Anda tahu kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita sampai hari ini bisa menikmati hari ini dari pagi, siang bahkan sore hari ini berganti hari yang baru lagi. Semua karena kasih sayang Tuhan. Bukan kehebatan kita semata. Ada banyak orang tidak bisa menikmati hari esok. Ada banyak orang yang terpaksa berada di ranjang kesakitan. Mereka terbaring sakit menikmati rasa sakit mereka. Tapi kita oleh anugerah Tuhan, kita masih ada hari ini. Kita dengan bergairah, dengan bebas bertepuk tangan memuji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Adakah rasa syukur di antara kita? Sambil kita mungkin duduk, ataupun saya dan saudara berada di rumah, di manakah, di ruang tamu ataupun di kamar, kita duduk mungkin merenung sejenak. Wah Tuhan, hari ini Tuhan izinkan aku masih ada, ini semua karena kasih sayang Tuhan. Jadi kita belajar mengucap syukur. Rasul Paulus berkata di akhir zaman ini bahwa banyak orang tidak tahu berterima kasih. Jadi rasa syukur, rasa terima kasih ini dia hilang
dari kehidupan manusia. Karena kita lihat kan ada banyak orang tidak tahu berterima kasih. Karena kita bilang, tidak tahu berterima kasih sampai sudah dibantu, sudah ditolong. Sudahlah dia mau kasih saya uang ke atau apa, tidak usahlah. Cukup saya mau ya saya mau itu adalah dia punya rasa terima kasih, itu sudah cukup. Dia punya rasa terima kasih. Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencari hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dengar kalimat yang terakhir ini. Dan tidak tahu berterima kasih. Sekali lagi, dan tidak tahu berterima kasih. Itulah keadaan manusia hari-hari ini. Itulah keadaan manusia di akhir zaman ini, kata firman Allah. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius. Dia memberikan satu nasihat. Hari-hari terakhir banyak orang tidak tahu berterima kasih. Dan itu ada di depan mata kita, di mana saja kita lihat. Orang tidak tahu berterima kasih. Kita belajar dari Daud, rasa syukurnya. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang melatar belakangi doa dan ucapan syukur Daud ini? Kisahnya ada di dalam 1 Samuel pasal 23. Nanti saudara baca di rumah. 1 Samuel pasal 23 mengisahkan waktu Daud dalam pelarian dikejar-kejar oleh siapa? Raja Saul mau dibunuh. Dia lari ke salah satu tempat. Dan kemudian di tempat itu dia bersembunyi. Kata firman Allah, di sanalah kemudian orang-orang Sif itu menemukan dia. Lalu orang-orang Sif berkata kepada Saul, "Tuanku Raja, kami tahu Daud sembunyi di mana. Kami tahu tempat dia bersembunyi. Tuanku Raja cari dia toh?" "Betul, aku cari dia ini, mau bunuh dia." "Oke, kami tahu di mana dia berada Tuan. Nanti kami kasih tahu ya." "Oke, nanti kasih tahu." Lalu Saul, kata firman Allah, mengepung kota itu. Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu jalannya. Jalannya apa? Mati. Karena sudah dikepung. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Yang dia tunggu adalah jalan kematian. Jalan yang dia harapkan adalah hanya serahkan diri, serahkan nyawa untuk Saul. Tapi dalam kondisi terdesak, doa ini yang dia panjatkan. Dia bersyukur, "Tuhan, lindungi aku." Setelah kota itu sudah terkepung, apa yang terjadi? Ada pasukannya Saul yang lain datang memberi informasi, "Tuhan, jangan urus dia, dia tidak penting. Yang penting ini adalah orang Filistin ini sekarang lagi datang mau menyerbu kita." Akhirnya Saul tinggalkan Daud. Bayangkan, apakah itu kebetulan? Tidak, itu rencana Tuhan. Apakah itu terjadi hanya kebetulan? Lalu Daud garuk-garuk kepala dan berkata, "Aduh, puji Tuhan, ini kebetulan saja." Itu bukan kebetulan, itu cara Allah membelokkan hati Saul untuk supaya jangan dia kejar Daud lagi. Ada yang bawa informasi, "Tuhan, jangan urus dia. Ada hal yang paling lebih penting kita urus. Orang Filistin sementara ini lagi kemari nih, mau menyerbu kita." Itu bukan kebetulan. Lalu terluputlah Daud. Jadi yang melatar belakangi ucapan syukur Daud, kisahnya dari situ. Itu yang dia sampaikan, "Aku mengucap syukur. Aku mau mempersembahkan korban," kata dia. Jadi dia bersyukur karena dia terluput dari apa? Terluput dari kegeraman hati Saul, dari ancaman dan bahkan dari pedang ataupun dari niat Saul mau mencabut nyawa. Dia terluput. Sampai hari ini tempat itu dinamakan Daud adalah batu keluputan, gunung keluputan. Tempat itu diberi nama orang, itu adalah gunung batu keluputan. Orang menamai tempat itu. Keluputan dari mana? Keluputan dari Saul. Tempat itu dikasih nama gunung batu keluputan. Ada sejarahnya. Tuhan menolong Daud. Saudara hidup sampai hari ini, apa itu kebetulan? Tidak, semua karena kasih sayang Tuhan.
Saya dan saudara hidup sampai hari ini, kita bilang, ini kebetulan saja. Tuhan yang punya nafas dan hidup ini. Daud tidak bilang itu kebetulan aja orang Filistin. Ya, aku bersyukur sama orang Filistin datang menyerbu sehingga aku terluput. Bukan, itu karena memang Tuhan baik. Itu karena rencana Allah. Itu karena jalan Tuhan yang luar biasa. Lalu dikatakan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ajarku Tuhan. Kita mendengar ada lagu lama yang berkata, ajarku Tuhan untuk berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Jadi Daud kemudian apa yang dia kerjakan? Dia memberikan korban persembahan sebagai tanda syukur. Jadi semua ada timbal balik. Dampak dan akibat dia ditolong Tuhan. Dia memberikan apa? Dia memberikan persembahan. Saudara tahu, dia membangun bait Allah. Dia sumbang untuk pekerjaan Tuhan bait Allah. Dia berikan berbagai macam fasilitas, bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah. Dan Salomo anaknya yang membangun bait Allah yang megah, menjadi salah satu bangunan ikonik yang terkenal di zaman itu. Orang berbondong-bondong untuk datang ke sana melihat keajaiban Tuhan. Bait Allah yang megah, yang luar biasa. Di dalamnya karena ada ucapan syukur dan ada korban syukur daripada Daud. Daud telah menyumbang. Dia menyumbang banyak hal untuk pembangunan bait Allah. Dia menyumbang, kata firman Allah, apa yang dia sumbang yang paling hebat itu adalah 100.000 talenta emas. 100.000 talenta emas itu bukan sedikit, saudara. Saudara tahu 1 talenta itu sama dengan 34 kilo emas. 34 kilo emas, saudara, itu berapa harganya itu? 1 kilo aja, 1 gram aja sudah bunyi juta. 1 gram ini belum kilo. Ini 100.000 kata firman Allah. 100.000 talenta. Ukuran talenta itu adalah 34 kilo. 1 talenta. Ini 100.000 talenta. 1 kilo saja, wah harganya sudah luar biasa emas itu. 1 talenta sama dengan 34 kilo. Bayangkan 34 kilo. Itu berapa orang yang pikul emas itu? 34 kilo. Butuh 3 orang untuk angkat emas yang berat itu baru 1 talenta. Ini 1.000. Kata firman Allah, 100.000. 100.000 talenta yang disumbangkan Daud. Kenapa? Karena bagi dia itu terlalu murah dibanding dengan pertolongan Tuhan. Bagi dia itu mah biasa. Itu mah tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih pemeliharaan Tuhan yang telah mengangkat dia dari lumpur yang hina, dari seorang anak kecil, seorang penggembala domba yang menggembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor saja. Lalu menjadi apa? Menjadi raja, menjadi orang nomor 1 di Israel. Wah, itu luar biasa. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita belajar bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tolong saya dan saudara. Keluarga di tempat ini sudah mengalami banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Aku dijamah Tuhan hari Minggu ketika anak Dona bersaksi. Wah, luar biasa. Dia bersaksi begitu luar biasa, sangat menjamah, hati-hatiku terjamah. Kesaksian yang menguatkan hatiku sebagai hamba Tuhan. Dan tentu menguatkan kita semua. Ayo saya dan saudara, kita lebih bergairah, kita lebih semangat, kita lebih setia melayani Tuhan. Ada ucapan syukur, rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 7 mengisahkan ada seorang perempuan berdosa. Dia mendapati Kristus sedang makan dengan orang-orang Farisi. Lalu dia mendekati Kristus dan memenyaki kaki Yesus. Kenapa? Karena dia merasa sudah ditolong oleh Kristus. Sebab kalau tidak dia mati, dirajam dengan batu karena kedapatan bersinar. Kristus berkata, pulang, jangan berbuat dosa lagi. Ada timbal balik, ada rasa syukur yang ia berikan.
Siapa lagi? Ada Maria, saudara daripada Lazarus. Dia juga pernah meminyaki kaki Yesus sebagai tanda syukur. Terima kasih Tuhan, kau sudah bangkitkan saudara kami yang laki-laki ini namanya Lazarus. Dia bangkit dari kematian. Rasa syukurnya dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, yang luar biasa. Yudas pun iri hati. Dia berkata, ngapain dia buang minyak yang mahal itu sia-sia? Karena bagi Maria tidak penting minyak narwastu itu, yang terpenting adalah aku dan keluargaku, saudaraku yang lain telah melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara kami yang laki-laki Lazarus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Rasa syukur kami, wah luar biasa. Jadi saya dan saudara tetap bersyukur apapun keadaan kondisi yang kita hadapi. Hari ini kita percaya kita harus seperti Daud. Saya percaya di rumah tangga kita, di pribadi kita, di setiap kita punya gunung batu keluputan. Ada, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Ada yang namanya gunung batu keluputan, itu ada di antara kita. Di mana tempat-tempat yang bersejarah atau sesuatu yang mengisahkan, dan itu menggetarkan batin kita bagaimana Tuhan menolong kita. Kita ingat akan kebaikan. Pernahkah saudara merasa bagaimana Tuhan pernah menolong hidupmu? Tempat-tempat itu kita beri nama gunung batu keluputan. Tempat-tempat yang mengisahkan, tergores di hati, dan itu luar biasa karena kita mengingat kasih sayang Tuhan. Ada banyak kisah yang saudara pasti pernah alami, di mana saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan lupakan itu. Jadi kalau ada masalah, saudara ingat hal-hal itu. Kalau ada persoalan, lebih baik kau ingat Tuhan pernah tolong saya. Itu kita nanti akan jadi kuat. Kita nanti akan jadi semangat lagi melayani Tuhan. Jadi saya sarankan ada masalah, ingat kebaikan Tuhan. Dengarkan ini saudaraku. Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau dia tolong kita, hari ini juga pasti dia akan tolong kita. Dan sampai selama-lamanya dia tidak akan berubah, sebab Allah kita dia tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jadi jangan masalah hari ini membuat kau lupa pertolongan Tuhan di hari kemarin. Dia tetap sama. Dia Allah yang menolongmu hari kemarin, Allah yang sama juga akan menolong kita hari ini. Jadi Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.